keluarga duka Jemaat Perkabungan, terimalah salam damai sejahtera dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang pasti memberkati kita semua. Salam. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, untuk meneguhkan setiap pribadi yang sedang berduka. Karena dapat kita pahami ketika terjadi perpisahan melalui kematian, itu pasti menyisakan rasa kedukaan bagi orang-orang yang mengasihi yang ditinggalkan. Karenanya penghiburan yang sejati datang daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melawat secara khusus istri terkasih, anak-anak dan saudara-saudara, bahkan sekalian kita Jemaat Perkabungan, agar memperoleh kekuatan secara khusus pemahaman iman bahwa kematian dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya hanya pekerjaan mulia Tuhan untuk dapat membawa manusia dari tengah dunia sampai kepada kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum saya membacakan sabda kebenaran firman Tuhan dan memperdengarkannya bagi kita sekalian, kita merendahkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan Yesus Kristus di tempat kemuliaan yang maha tinggi, kami datang membawa seluruh pergumulan kehidupan setiap pribadi kami. Secara khusus kami membawa pergumulan kehidupan keluarga dalam rumah tangga di tempat ini. Karena memang secara kedagingan dan manusiawi ketika perpisahan melalui kematian itu terjadi, pasti menyisakan rasa kedukaan bagi orang yang mengasihi yang ditinggalkan. Karenanya melalui persekutuan ibadah kami dengan Tuhan, kami mengharapkan pemahaman iman dimiliki oleh setiap pribadi yang sedang berduka. Sesungguhnya Allah mengasihi sekalipun terjadi kematian dan perpisahan itu. Karenanya diberkatilah kiranya persekutuan ibadah ini sehingga memberikan pemahaman iman dan menguatkan setiap pribadi kami yang sedang mengalami kedukaan. Diberkati hamba-Mu yang membawa dan mendengarkan firman ini Tuhan, sehingga kami mampu menyampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan ditinggi dan dimuliakan serta kami ikut serta bersama dengan. Inilah doa iman pengharapan yang kami bawa kepada-Mu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, karena persekutuan kami dengan Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus telah ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karenanya kami meyakini pasti persekutuan ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, tempat kami mengantar iman dan pengharapan kami. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adapun nas yang menjadi dasar persekutuan ibadah kita dalam rangka pemberangkatan untuk melaksanakan prosesi pemakaman bagi orang tua terkasih kita ini, kami mengambil dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Saya membacakannya bagi kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu meminta tolong. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Allah memberikan janji berkat di dalam firman yang Ia nyatakan bagi kita sekalian untuk menuntun dan melawat kita. Adalah yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu, memelihara dalam hati dan memberlakukannya. Maka kepada pribadi yang demikian dijanjikan ada damai sejahtera. Sekalipun ibunda terkasih dalam kondisi yang tidak sehat secara fisik, anak-anak dan kita sekalian berada dalam perasaan duka secara kedagingan dan manusia. Tetapi Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang Immanuel, yang tidak sedikit pun meninggalkan kita. Karenanya Ia memberikan janji berkat sekali lagi. Dengar, pelihara, dan berlakukan firman. Maka kepada pribadi yang demikian pasti memperoleh damai sejahtera. Firman ditaburkan bagi kita untuk melawat saudara dan kita sekalian dari kitab Mazmur. Sebelum saya jauh menyampaikan maksud dan kehendak firman Tuhan untuk melawat kita, saya ingin memastikan saudara-saudara ketika saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, di dalam setiap pribadi kita itu ada yang namanya
Mun bahasa manyaru kuno aheng pikiran. Ate aka. Kuno aheng pikiran takam mina, semakin takam sayang nadap ulut. Semakin kita memiliki rasa kasih yang luar biasa terhadap pribadi seseorang, semakin kita merasa memiliki dan menyayangi terhadap harta milik benda, maka dami takam kawayat niru dasar mahanang kuno aheng takam. Saya yakin dan percaya bagi istri dan anak-anak kita sekalian, keluarga itu sangat mengasihi dan merasa memiliki terhadap almarhum terkasih sebagai orang tua, yaitu Bapak Turit ini. Andai kata mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa cinta kasih mereka, tentu sangat panjang ungkapan itu. Tetapi ketika kita harus berpisah dan kehilangan, karena saking kita merasa cinta dan memiliki, himat mahanang kuno takam. Saya yakin hampir semua kita pernah punya pengalaman tentang bagaimana rasanya harus kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam hal ini, kepada pribadi jiwa yang sama, Tuhan mengajarkan kepada setiap pemilik pribadi itu. Bagian yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya adalah berbuat kepada orang lain sebagaimana kita berharap orang lain akan berbuat kepada kita. Dia umpama ninaan patai rusak kaina atau nakam naan halangan sehingga mahi kula warga takam habi atau ngaramah ka abe nanam ni takam. Maka karenanya sekali lagi dalam hidup ini sebagaimana pengantar dari pihak keluarga tadi, sangatlah bagus kita menyadari bahwa hidup ini tidak bisa sendiri. Dan di bagian lain Tuhan mengajarkan bertolong-tolonganlah kamu untuk memenuhi hukum Kristus. Bila mana kamu mendapat kesusahan dan kesulitan, dijabarkan lebih lanjut lagi, engkau boleh tertawa bersama dengan orang yang berbahagia, tapi menangis pula bersama dengan orang yang menderita. Saya baru-baru ini menulis dan membaca. Bacaan itu saya baca dari seorang tokoh negarawan, yaitu Bapak Presiden B.J. Habibie. Dia menulis menjelang masa tua, ketika hampir tutup usia. Saudara-saudara boleh baca, browsing di YouTube, ada tulisan Bapak B.J. Habibie. Pertama, ia katakan dalam kehidupan ini memang kadang-kadang kita berusaha dan berjuang untuk meraih apa yang menjadi harapan kita. Tetapi ada saatnya harta milik yang kita punya, kita harus merelakannya untuk terlepas dari genggaman dan menjadi milik kita. Dulu saya begitu gagah, intelektual yang luar biasa, katanya mampu menciptakan pesawat, intelijensi di atas rata-rata manusia. Tapi menjelang masa tua banyak sekali terjadi kemerosotan. Rumah yang begitu mewah, harta bergelimang dan sebagainya, ternyata tidak mampu memberikan jawaban ketika saat menjelang tua dan menutup usia itu. Dan rupanya saya harus belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan segala sesuatu yang sudah menjadi milik dan saya raih selama ini. Saudaraku, perjalanan kehidupan kita memang harus diajarkan untuk tidak memiliki selama-lamanya. Karena Allah pun mengajarkan kehidupan manusia, saudara dan saya itu hanya bagai bunga yang tumbuh di padang pagi hari, mekar, tumbuh dan berbunga. Tetapi ketika sore hari engkau akan layu dan lusuh. Bahkan ketika angin melintasinya akan tidak ada lagi ia. Begitulah singkat kehidupan yang harus kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Dan itu saat ini telah dinyatakan bagi keluarga dalam rumah tangga di tempat ini. Tetapi pemaknaan bagi seorang yang memelihara iman dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada hal yang terjadi di luar kehendak kita, dan saya yakin ini memang di luar kehendak kita, karena tidak satupun di antara kita yang menginginkan berpisah melalui kematian dengan orang-orang yang kita kasihi. Amun eau kuno aheng takap jaka saiyu ada main berpisah minta pempatay. Biarkanlah saya melewati kehidupan untuk selama-lamanya menyusun lembar-lembar kehidupan dengan orang yang dikasihi, penuh dengan kebahagiaan tanpa ada perpisahan.
Iru amun aheng takam ulun berusia. Tapi saudaraku yang terkasih dalam perjalanan setiap hidup kita ini, tuh hene kabahumen takam rupuang same dan puang takam kaayu mencapai. Banyak keinginan-keinginan dalam hidup setiap pribadi kita yang tidak mampu kita raih dan kita hadirkan untuk menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini. Pada bagian itu saya ingin memastikan bahwa manusia itu terbatas. Saudara dan saya sungguh terbatas. Tidak ada kita yang super. Ingalah gahak ko pahitong gahak akong amun kala sarita maanyan niru. Sangat legendaris di kalangan maanyan kisah tampek ko besaw jukang gumalak jari iruk jari inay tao ele takap. Amun takam ulun manusia tahu eleh menghadirkan apa yang kita mau tanpa ada apa-apa. Mayu takam po sahabat Tuhan takam. Desika inu desikam takam kaayo eleh. Eo takam hamen belum-belum, eo matay-matay, eo bangkit-bangkit. Amun takam tahu kayo hindi lagi po perlu Tuhan. Tapi karena memang kehidupan saudara dan saya terbatas, dan di dalam keterbatasan itu banyak sekali pergumulan kehidupan. Hati dan perasaan pemazmur yang dituliskan dalam kitab Mazmur ini mewakili, yaitu perjalanan kehidupan setiap manusia yang masuk dalam pergumulan hidup. Dan ketika pergumulan kehidupan dialami begitu berat dirasakan, tidak jarang kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Sebagaimana misalkan ada bagian orang yang kita kasihi berjumpa dengan sakit penyakit, pasti takkan rereo memberi perhatian, ngubat, biro ngatet, mapara medis napat, biro ubu, dan tahu belum lagi. Bahkan doa-doa kita sampaikan kepada Tuhan untuk memohon kesehatan, kekuatan untuk pulih kembali. Tetapi saudaraku, tidak jarang pula apa yang kita pinta berbeda dengan kenyataan yang kita terima. Puang makasa ubu malah pempatei sahabat itu. Lalu dalam keadaan demikian, mari dengar pemazmur meneguhkan iman dan pengharapan kita. Saya membaca ulang. Mazmur 31 ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakanku. Saudaraku, dalam kesesakan-kesesakan menjalani kehidupan ini, saya yakin tidak satupun kita yang luput dari pergumulan sehingga sering membawa kita berada dalam kesesakan. Ketika kesesakan karena pergumulan kehidupan yang begitu berat menghampiri pemazmur, lalu ia katakan dalam ayatnya yang ke-23, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu meminta tolong. Sekaligus pemazmur ingin memastikan ketika saudara dan saya berjumpa dengan pergumulan hidup, bahwa mari kita berseru kepada Tuhan meminta tolong dan ia pasti mendengar serta memberikan jawaban. Saudaraku, salah satu beban yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap pribadi manusia adalah ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi melalui kematian ini, pasti kita merasa ada beban. Maka dalam beban ketika kita berhadapan dengan kematian, mari berseru kepada Tuhan meminta tolong. Pemazmur memberikan pengalaman iman bagi kita. Tuhan pasti mendengar suara permohonan kita. Ketika istri terkasih dan anak-anak saudara-saudara meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melawat hati dan pikiran kita yang sedang berduka karena terjadi perpisahan melalui kematian, mari dengar Allah menjawab. Jawaban Allah atas seruan dan permohonan kita. Saya membacakan bagian firman Tuhan yang menjawab permohonan setiap pribadi kita. Karena memang terjadi kegelisahan dan duka cita melalui perpisahan kematian ini. Salah satu jawaban bagi setiap pribadi yang demikian, Injil Yohanes 11 ayat 25 dan ayat ke-26 memberikan jawaban kepada setiap pribadi yang berseru kepadanya. Saya membacakan sabda firman Tuhan memberikan jawaban. Injil Yohanes 11 ayat 25 dan ayat ke-26 berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa saudara-saudara, janji Allah yang dimateraikan dalam firman-Nya kepada setiap orang memelihara iman di dalamnya sampai kepada kematian itu. Yang saya yakin percaya ini pasti akan menguatkan dan meneguhkan secara khusus bagi istri terkasih dan anak-anak. Bahkan diperdalam dalam Injil Yohanes 14 berikut dituliskan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada yang memfirmankannya. Bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan karya Allah dalam Yesus Kristus telah mengalami kematian sebagai contoh dan teladan bagi kita sekalian.
Muniala yung pasamanya no ari hanyang ulah enoi, matakam supaya takam mulupoy enoi ro dia hampe masoga. Saudaraku, Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling spesial dari antara Injil-Injil yang lain. Kalau saudara sempat membaca Injil yang lain, pasti ditulis inilah silsilah Yesus Kristus. Injil yang menuturkan dari bumi sampai ke surga. Tetapi kalau Injil Yohanes, inilah firman, dan firman itu menjadi dia menceritakan Allah dari tempat kemuliaan yang mati, yang dari sorga turun ke bumi. Hanya yang dari sorga itulah yang bisa menuturkan jalan ke sorga. Kalau di dalam keyakinan lain-lain orang berkata semoga atau insya Allah, tapi dalam keyakinan kekristenan pasti ya benar dan amin. Dia hanya memang singkayaru, hanya ibarat mataka. Karenanya ditegaskan dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga, aku pergi ke situ hanya menyediakan tempat bagimu. Dan bila aku telah pergi menyediakan tempat, aku akan datang kembali dan membawa engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, yaitu di rumah Bapa yang kekal. Ini adalah bagian jawaban kepada setiap pribadi yang berseru kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh penguatan ketika harus kematian itu terjadi. Yang kita pahami memang menyisakan rasa kedukaan, dan tidak pernah Tuhan berjanji kehidupan saudara dan saya kekal abadi di tengah-tengah dunia ini. Semua serba sementara. Bahkan diteguhkan lagi di dalam firman-Nya, dunia yang kita tempati sekarang ini bukan tempat kediaman kekal. Tapi pemahaman itu hendaknya juga memiliki pemahaman arti yang sungguh bermakna bagi keselamatan. Bukan berarti ia hanya mengatakan kita sementara di tengah dunia, tapi sebagai janji berkat bahwa memberikan pemahaman. Kalau sebentar lagi kita pergi melaksanakan pemakaman kepada orang tua terkasih kita, Bapak Turit ini, ingat bahwa kuburan dan makam itu bagian dari dunia. Maka dipastikan mayat tidak bersemayam kekal dan abadi di dalam kubur, karena kubur itu bagian dari dunia. Karena dunia yang kita tempati sekarang ini bukan tempat kediaman kekal. Pasti ada tempat kediaman kekal, yaitu di rumah Bapa. Karenanya kita yakin di dalam pengakuan iman kita ada dua kebangkitan yang diajarkan bagi kita. Kebangkitan secara roh dan kebangkitan daging. Bersama-sama kita telah mengimani roh telah dibangkitkan. Tapi secara kedagingan memang difirmankan apa yang berasal dari debu dan tanah harus kembali menjadi debu dan tanah. Dan Tuhan menggantikan dengan tubuh yang baru agar dapat bersekutu dengan kemuliaan Tuhan. Karena barang dunia ini adalah barang yang fana, yang tidak dapat kemudian bersekutu, karena ia bersifat keduniawian dan sementara. Karenanya sering sekali saya mendengar ketika saya berkhotbah, naan sabulu herengnya, haino sa pandita kawingnya pasti haut bangkit iri tetapi dangah bangkai. Jangan salah memahami saudara-saudara, karena kita diajarkan memang mengalami dua kebangkitan, kebangkitan roh dan kebangkitan daging. Maka bersama-sama kita telah mengimani secara roh ia telah dibangkitkan orang tua terkasih kita ini. Bagaimana kemudian kita meyakini ia telah dibangkitkan? Saudaraku, diteguhkan dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-11, dengar dan pelihara dalam hati firman ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Bukankah ayahanda terkasih orang tua kita Turit ini berapa kali yang pergi ke gereja? Di dalam tahun penanggalan gerejawi kita pergi ke gereja merayakan hari raya Jumat Agung, Paskah, dan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara merayakan hari raya Paskah, diikat dengan sakramen perjamuan kudus untuk meneguhkan dan mengingatkan kembali akan keyakinan kita tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Sekali lagi kepada pribadi yang demikian diteguhkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Ini firman yang berbicara, saudara-saudara. Hambanya ini hanya menyampaikan dan menjadi perantara. Karenanya sekali lagi menutup khotbah saya ini, genggam pelihara firman yang ditaburkan dalam hati setiap kita dan berlakukan. Karena janji Allah kepada pribadi yang demikian pasti dikaruniakan damai sejahtera. Saya yakin ada kekuatan yang luar biasa bagi istri terkasih dan anak-anak. Bila istri terkasih dan anak-anak sekalian kita jemaat perkabungan meyakini bahwa kematian dalam Yesus Kristus hanya cara untuk sampai kepada Bapa di surga, hanya cara untuk sampai
kepada kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun secara kedagingan dan manusiawi kita sedih, tetapi Rasul Paulus tegaskan hendaknya engkau tidak bersedih sebagaimana orang yang tidak berpengharapan. Maka karenanya sekali lagi bersama-sama kita berjuang mengimani firman Tuhan ini boleh tinggal diam, menuntun dan memelihara kita sekalian, agar kehidupan kita terus berpengharapan kepada Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang telah mempersekutukan kita di dalam persekutuan ibadah siang hari ini untuk menghantarkan orang tua terkasih kita ini untuk dimakamkan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian, memberkati secara khusus ibunda terkasih dan keluarga dalam rumah tangga serta saudara bersaudara untuk memperoleh penguatan iman. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian.